Shalom, puji Tuhan saudara. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Temukan jawaban terhadap pergumulan kehidupan saudara di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan yang dibahas di dalam channel ini. Segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan dilihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang memulihkan. Dia rela mengorbankan segalanya demi memulihkan umat-umatnya. Dan hari ini pun saudara, apapun dan bagaimanapun keadaan saudara, Allah pasti memulihkan saudara, dan Allah sanggup memulihkan saudara. Itu sebabnya saat ini kalau saudara rindu mengalami pemulihan dikerjakan oleh Tuhan dari segala situasi kehidupan saudara, biarlah saat ini saudara sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit, butuh pemulihan dari Tuhan. Mungkin saudara sedang berbeban berat, butuh pemulihan dari Tuhan. Mungkin hati saudara sedang terluka, butuh pemulihan dari Tuhan. Atau apapun keadaan saudara saat ini yang merindukan pemulihan dari Tuhan, mari renungkan firman Tuhan saudara. Siapkan hati saudara supaya firman Tuhan benar-benar menguatkan saudara dan meyakinkan saudara bahwa Tuhan akan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Saya rindu ke depan saya mendengar kesaksian dari saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara setelah saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita akan belajar di dalam video ini saudara, dan kemudian Tuhan mengerjakan pemulihan di dalam kehidupan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan melalui kesaksian saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di bawah video ini untuk menguatkan yang lain dan untuk jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Di dalam Mazmur 126 ini saudara, pemazmur menegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Sion adalah kata ganti untuk umat-umat Tuhan. Dan kalimat ini berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, artinya bahwa ada waktu Tuhan mengerjakan pemulihan. Ada waktu Tuhan memulihkan umat-umatnya. Ada waktu, ada saat, ada ketika Tuhan tetapkan bahwa Dia pasti memulihkan kehidupan kita saudara. Kalaupun mungkin saat ini saudara merasakan sakit yang berkepanjangan, kalaupun mungkin saat ini saudara sedang dibebani oleh masalah dan persoalan yang berkepanjangan, tetapi dengar, ada waktu Tuhan pasti mengerjakan pemulihan jika kita hidup sebagaimana seharusnya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Karena dikatakan di sini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ada waktu Tuhan mengadakan pemulihan bagi kita umat-umatnya. Pemulihan artinya perubahan.
Kalau kita sakit, Dia kerjakan kesembuhan. Kalau kita berkekurangan, Dia cukupkan kita. Kalau kita sedang dibebani masalah, Dia angkat beban itu. Dia kerjakan pemulihan. Dan di dalam kalimat-kalimat ini, saudara, ditegaskan bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jika Tuhan mengerjakan pemulihan, maka keadaan kita seperti orang bermimpi. Artinya apa, saudara? Karena dahsyatnya, karena luar biasanya pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan, sampai-sampai kita percaya tidak percaya, saudara. Sampai-sampai kita merasa seperti bermimpi. Saking dahsyatnya Tuhan kerjakan pemulihan dalam hidup kita. Ketahuilah, saudara, bahwa jika Tuhan memulihkan kehidupan kita, seperti mimpi rasanya. Hal yang tidak kita pernah pikirkan Allah bisa kerjakan. Lebih dari apa yang saudara pernah doakan, apa yang pernah saudara pikirkan, Allah sanggup mengerjakan. Jika Dia telah mengerjakan pemulihan, itu bisa terjadi seakan-akan seperti bermimpi. Lalu ayat 2 tadi dikatakan pada waktu itu, maksudnya pada waktu pemulihan terjadi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Ketika Tuhan mengerjakan pemulihan, mulut kita penuh dengan tertawa. Mungkin saat ini saudara sedang menangis, tetapi ada waktunya tangisan itu akan berubah jadi tertawa ketika Tuhan mengerjakan pemulihan. Dan dikatakan juga, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Mulut kita penuh dengan sorak-sorai. Artinya kita akan bersukacita atas pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Betapa dahsyat pemulihan itu, saudara. Bahkan dikatakan pada waktu itu, pada saat Tuhan mengerjakan pemulihan, berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa. Apa yang dikatakan oleh mereka? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Bangsa-bangsa pun akan mengakui bahwa Tuhan mengerjakan pekerjaan besar dalam hidup umat-umatnya. Artinya orang-orang lain akan melihat apa yang Tuhan kerjakan, pemulihan yang Tuhan kerjakan. Dan pada saat itu mereka akan mengakui bahwa betapa dahsyat, betapa besar pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, betapa dahsyatnya pemulihan itu sampai-sampai kita seperti bermimpi. Betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga mulut kita penuh dengan tertawa. Dan betapa dahsyatnya pemulihan itu sehingga orang-orang pun akan mengakui perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini apa yang harus kita lakukan? Saudara, kalau saudara lihat dalam konteks ini, saudara, maka pemazmur mulai berkata, pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Artinya apa? Berserulah untuk terjadinya pemulihan. Berdoalah. Yang harus saudara lakukan hari ini adalah berdoalah. Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan pemulihan? Berdoalah, berdoalah, dan berdoalah supaya Tuhan mengerjakan pemulihan sampai tiba waktunya Tuhan kerjakan pemulihan itu dalam hidup kita. Saudara, Tuhan pasti mengerjakan pemulihan, dan kalau Dia mengerjakan pemulihan, kita seperti bermimpi. Mulut kita penuh dengan tertawa, dan orang-orang akan mengakui bahwa betapa dahsyat Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup kita. Berdoalah terus untuk terjadinya pemulihan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 7 adalah ayat emas kedua tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, di mana di sana dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, saat Yesus mau naik ke sorga, murid-muridnya berkata kepada Dia, memohon kepada Dia, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Karena waktu itu mereka sangat merindukan pemulihan terjadi atas bangsa mereka. Kenapa? Karena bangsa itu dijajah, bangsa itu menderita, bangsa itu tidak merdeka, bangsa itu belum dipulihkan, sehingga mereka rindu pemulihan terjadi. Sehingga mereka memohon kepada Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Memang ada janji pemulihan itu, tapi sebenarnya janji pemulihan itu adalah janji Mesias tentang pemulihan secara rohani, tapi mereka mengharapkan pemulihan secara jasmani. Tetapi lihat saudara, apa jawaban Tuhan?
Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Nanti ke depan memang akan terjadi pemulihan itu. Tetapi hal yang ditegaskan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Waktu itu bukan urusan kita. Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Karena dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya. Artinya ada masa dan ada waktu, Tuhan pasti memulihkan. Tetapi tentang masa dan waktu itu bukan urusan kita. Tentang masa dan waktu terjadinya pemulihan itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu haknya Tuhan. Hak mutlak Tuhan. Serahkan kepada Tuhan waktu Dia mengerjakan pemulihan. Tapi bagian kita adalah percaya bahwa Dia pasti memulihkan. Pasti waktu itu akan datang. Dan dikatakan juga yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pemulihan itu sudah ditetapkan. Saudara, hari ini saudara rindu pemulihan. Allah telah menetapkan pemulihan dalam hidup saudara. Dan dikatakan di sini menurut kuasanya sendiri bahwa Dia berkuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala sesuatu sanggup Dia pulihkan. Aku melihat dan aku mengalami dalam hidup ini, saudara. Dalam melayani Tuhan, begitu banyak pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang dikerjakan aku benar-benar sadar itu di luar dari kemampuanku. Benar-benar itu menurut kuasanya Tuhan. Itu di luar dari kecerdasanku. Itu benar-benar menurut kuasanya Tuhan. Jadi Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan yang telah Dia tetapkan menurut kuasanya. Bagian kita adalah kerjakan, doakan yang terbaik untuk tiba pada waktu Tuhan memulihkan. Percaya, jangan pernah lemah, jangan pernah mundur. Tuhan pasti memulihkan. Ayat emas berikutnya, saudara, tentang pemulihan adalah dari Ulangan pasal 30 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengar suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Saudara, di sini Tuhan menegaskan bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, di mana pada waktu itu umat-umatnya berlaku serong terhadap Dia, umat-umatnya berpaling daripada Dia, dan kemudian Tuhan menjanjikan pemulihan. Karena pada saat umat-umatnya berpaling, akhirnya mereka menderita, mereka dibuang oleh Tuhan, akhirnya mereka mengalami kesengsaraan. Saudara, setiap kali kita jauh dari Tuhan, itu akan berakibat kesengsaraan, itu akan berakibat penderitaan. Karena di dekat Tuhanlah kita tenang. Itu yang dialami oleh umat-umatnya pada waktu itu. Mereka menjauh dari Tuhan, mereka berpaling dari Tuhan, dan akhirnya mereka menderita. Tetapi saat umatnya menderita, Tuhan tidak membuang mereka. Allah yang penuh kasih itu tidak membuang mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, jadi Tuhan menantikan pertobatan mereka. Dan kemudian jika mereka bertobat, maka Tuhan berjanji Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan menyayangi engkau. Jadi saat umat-umatnya berpaling, saat umat-umatnya bertobat, Allah berjanji bahwa Dia pasti akan memulihkan. Dia pasti akan menyayangi. Artinya, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pemulihan demi pemulihan? Alamilah pertobatan demi pertobatan. Dekatkan diri terus kepada Tuhan, karena di sana Allah akan mengerjakan pemulihan. Jauh dari Tuhan hanya akan berakibat penderitaan. Tetapi dekat dengan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ayat emas selanjutnya tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan, saudara, adalah dari 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kembali di sini saudara, Tuhan menjanjikan pemulihan, bahwa Dia akan memulihkan umat-umatnya, memulihkan negeri mereka. Tuhan mengampuni mereka, bahkan mendengar permohonan mereka. Dan itu akan terjadi jika apa saudara? Dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku bahwa hanya karena anugerah Tuhan, mengaku bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan. Pemulihan itu akan terjadi bagi orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kemudian apa? Berdoa, memohon pemulihan daripada Tuhan. Lalu apa saudara? Mencari wajah Tuhan. Artinya rindu akan Tuhan, mencari wajahnya, dan kemudian berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan mengampuni dan Dia memulihkan. Jadi saudara, belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Teruslah berdoa, cari wajahnya, dan berpaling dari jalan-jalan yang tidak benar. Selalu kita harus diproses untuk semakin baik, dan semakin baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian saudara, ayat emas selanjutnya adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara, di sini ditegaskan bahwa lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pada waktu itu saudara, Ayub yang sedang menderita, sahabat-sahabatnya datang, bukannya malah membantu Ayub, menghibur Ayub, tapi mereka malah menghakimi, menuduh, menghakimi, dan menghakimi Ayub. Sampai Tuhan pun marah kepada sahabat-sahabat Ayub. Dan waktu itu pengampunan Tuhan beri kepada sahabat-sahabat Ayub setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Jadi sahabat-sahabatnya yang seharusnya menolong dia malah menghakimi dia. Wajar saja kalau misalnya Ayub marah, Ayub benci, Ayub akar pahit, Ayub marah kepada sahabat-sahabatnya, sangat wajar. Tetapi pada waktu itu yang dilakukan oleh Ayub saudara, dia berdoa bagi sahabat-sahabatnya. Dan saat Ayub yang seharusnya membenci sahabatnya malah berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Allah mengerjakan pemulihan dalam hidup Ayub. Saudara, terkadang kita banyak alasan untuk membenci orang lain, karena mungkin kita disakiti, kita diperlakukan tidak adil, kita tidak diperhatikan, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi dengar, jangan pernah membenci. Berdoalah bagi setiap orang-orang yang mengecewakan saudara, maka saat itulah pemulihan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kalau saudara disakiti, saudara tidak sakit hati, malah saudara berdoa bagi orang yang menyakiti hati saudara, itu bukan untuk mereka, tapi sebenarnya keuntungan itu untuk kita. Karena saat kita mampu berdoa untuk mereka dengan tulus, maka di sanalah Tuhan akan mengerjakan pemulihan. Puji Tuhan saudara, ayat emas terakhir tentang pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan umatnya adalah dari Mazmur pasal 41 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya Kau pulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Saudara, di sini Tuhan kembali berjanji bahwa Dia akan mengerjakan pemulihan. Malah pada waktu sakit pun Tuhan kerjakan pemulihan. Dan itu terjadi kepada siapa saudara? Kepada orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang memperhatikan orang lain akan dipulihkan. Orang yang jadi berkat bagi orang lain akan dipulihkan. Kalau saudara rindu mengalami pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara, jadilah berkat bagi orang lain. Belajarlah untuk memperhatikan orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, di mana kita sudah belajar bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan pemulihan. Ada waktu yang sudah Dia tetapkan bahwa Dia pasti akan mengerjakan pemulihan. Bagi kita, bagian kita adalah kita terus berdoa untuk terjadinya pemulihan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa memulihkan. Dan kemudian kita mencari wajah-Nya, merendahkan diri, bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Bahkan kita belajar memperhatikan orang lain, mengampuni orang lain, belajar untuk jadi berkat bagi orang lain. Saat itu kita akan mengalami pemulihan. Puji Tuhan saudara, mari kita terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Hamba berdoa supaya Tuhan mengerjakan pemulihan dalam kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Khususnya saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas tentang pemulihan ini. Mereka yang begitu rindu pemulihan terjadi. Mereka yang saat ini sedang berbeban berat, sedang sakit dan sebagainya, yang merindukan pemulihan terjadi. Hamba berdoa, kerjakan pemulihan dalam hidup anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan pemulihan dalam setiap hidup anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video ini. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya rindu kita menggunakan waktu ini bersama untuk berdoa, bersepakat bersama. Saya rindu berdoa dan menopang saudara di dalam doa-doa saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita datang kepada Tuhan. Percayalah saudara bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mempedulikan saudara, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan pergumulan saudara. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan kerinduan saudara, menaikkan apa yang menjadi pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu. Mereka sedang menaikkan kerinduan-kerinduan hati mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menaikkan pergumulan mereka di hadapan-Mu. Mereka sedang menceritakan masalah mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini hamba menopang mereka dalam doa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang menjawab segala pergumulan mereka. Engkau Allah yang sanggup mengabulkan segala permohonan mereka. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang tahu segala kerinduan, Engkau yang tahu segala pergumulan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, jawab anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba rindu menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini mungkin mereka sedang mengalami situasi ekonomi yang berat, situasi ekonomi yang sulit. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan saat ini, berkati dan cukupkan segala kebutuhan mereka ya Tuhan. Pakai anak-anak-Mu yang lain untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kekurangan, kesulitan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu, supaya ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Mereka yang berprofesi sebagai petani, Tuhan memberkati dalam nama Yesus, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka tanam, supaya Tuhan memberkati apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Tuhan yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa.
Dalam nama Yesus, berkati para petani dalam mereka mencukupkan kebutuhan pangan di negeri ini. Berkati mereka, berkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, di masa pandemi ini, kami berdoa buat para medis ya Tuhan. Engkau yang membela mereka, Tuhan campur tangan. Engkau yang menjagai, melindungi anak-anak-Mu ketika mereka bertugas ya Tuhan sebagai medis. Jagai, lindungi mereka dari virus, sertai mereka dan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajar mereka mengabdi sepenuhnya bagi jiwa-jiwa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Dan hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang memiliki usaha, bisnis. Berkati segala usaha dan bisnis mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sehingga sekalipun di masa sulit ini, usaha dan bisnis mereka bisa maju dan bisa berkembang. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan perkara yang ajaib ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam usaha, pekerjaan dan bisnis mereka. Kami berdoa buat para pegawai, PNS. Berkati mereka semuanya Tuhan, dalam apa yang mereka kerjakan. Ajar mereka mengabdi dan melakukan yang terbaik, dan biarlah Engkau yang memberkati sehingga karir mereka bisa berkembang, karir mereka bisa meningkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin situasi yang sulit saat ini mengakibatkan mereka di PHK dan mereka sedang menganggur saat ini. Tuhan, Engkau yang membela anak-anak-Mu, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini hamba juga teringat bagi para lansia, orang-orang tua. Tuhan, Engkau yang memberkati para lansia ya Tuhan. Mungkin mereka tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena usia mereka, karena mereka sudah lemah. Biarlah Tuhan tetap memelihara mereka. Berkati anak-anak cucu mereka untuk memelihara dan merawat mereka di masa tua mereka. Pelihara para lansia ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara, yang terakhir saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang sakit. Percaya Tuhan Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya saat ini mari gunakan waktu ini berdoa dengan sungguh bagi segala penyakit yang sedang saudara derita saat ini. Angkat tangan kanan saudara di hadapan Tuhan. Tangan kirimu taruh di dadamu dan hamba akan berdoa. Saya akan berdoa memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bermohon ya Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Engkau Allah kami yang berkuasa, Engkau Allah kami yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Berdoa dengan sungguh. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu kepada bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit saat ini. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus Engkau dijamah, dilawat, disembuhkan dalam nama Yesus. Nama yang berkuasa itu, nama yang ajaib itu menyembuhkan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau disembuhkan saat ini. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuhmu. Mujizat Allah bekerja dalam tubuhmu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang memikul beban masalah persoalan dalam hidup mereka, Engkau Allah yang membela. Engkau Allah yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami kepadamu ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup mendengar dan menjawab doa-doa dan seruan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Tentu saja saudara sudah diberkati melalui ayat-ayat Mas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan setelah saudara semua didoakan di dalam video ini, saudara rindu terus diberkati melalui ayat-ayat Mas firman Tuhan di dalam channel ini.
Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, jika saudara membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.